Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya di ibadah GKBI Junior minggu ini. Nah adik-adik, pernah nggak adik-adik mengucap syukur karena sudah diberikan mama dan papa yang sayang sama adik-adik. Nah kita mau menyanyikan lagu ini ya, karena kita dibesarkan dengan kasihnya Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas hal itu ya. Aku dibesarkan dengan kasih Tuhan. Ayah bunda ajarku berdoa, mengucap syukur sepanjang hidupku. Aku dibesarkan dengan kasih Tuhan. Ayah bunda ajarku berdoa, mengucap syukur sepanjang hidupku. Pagi hari, siang hari, sore hingga malam hari, mengucap syukur atas kasih setiamu. Pagi hari, siang hari, sore hingga malam hari, mengucap syukur atas kasih setiamu. Ya adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Melipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah memberkati kami. Kami mengucap syukur karena punya Papa dan Mama yang sangat sayang kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Papa dan Mama kami juga mengajarkan kami untuk menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau menyembah Tuhan lagi, memuji nama Tuhan lagi. Dan biarlah kami dapat selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi adik-adik sudah mengucap syukur sama Tuhan, nah sekarang nih siapa yang masih gak taat sama mami papi? Coba angkat tangannya. Masih ada. Siapa yang sukanya itu ngatur-ngatur? Ngatur-ngatur, pokoknya aku, yang penting aku. Wah, ada? Wah, masih ada juga ya ternyata. Kalau gitu nih, itu nggak menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyi lagu ini yuk. Yuk, sama-sama. Lebih mudah tidak taat,
taat ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ya, kita harus selalu pilih taat dan mau diatur ya anak-anak. Nah, kalau gitu, kalau kita pilih taat dan mau diatur, berarti kalau misalnya Tuhan memanggil kita harus berkata apa ya? Ya Tuhan, aku mau ikut kamu. Ya, kita nyanyikan lagu ini ya. Dengar dia panggil nama saya. Kita nyanyikan lagu ini ya sama-sama. Dengarkan ya. Siap-siap ikut bergoyang dengan Siti ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Siap-siap goyang. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita lagi dong, siap-siap. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Nah, adik-adik sudah capek? Pasti belum. Kalau gitu, sebentar lagi kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang semuanya duduk rapi. Ya, semuanya duduk rapi. Kemudian anak-anak kita mau membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita minta Tuhan tinggal dalam hati kita. Firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku.
Ya anak-anak, kita minta Tuhan Yesus untuk menolong kita memasuki firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah memimpin puji-pujian kami. Kami tahu ya Bapa, Tuhan senang akan puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang Samuel yang selalu taat terhadap firman Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami, biarlah kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang bagaimana nih? Cici mau tanya nih sekarang. Bagaimana sikapnya anak-anak saat dipanggil mami papi nih? Apakah anak-anak bilang, nanti aja mami, nanti aja papi, aku masih seru nih main game. Atau masih seru nih nonton, ceritanya YouTube bagus sekali, nanti aja. Atau anak-anak bilang langsung, iya mami, aku datang sekarang. Iya mami, aku kerjakan. Yang mana yang anak-anak pilih? Wah, kita mau dengarkan lagi ya cerita tentang Samuel. Samuel sekarang sudah ada di rumah Tuhan. Gak kecil lagi, sudah besar. Nah, sekarang Tuhan juga loh memanggil anak-anak untuk selalu berbakti di sekolah minggu, di GKBI Junior ini. Jadi anak-anak juga harus setia mendengarkan panggilan Tuhan ya. Yuk kita sama-sama dengar cerita Samuel. Samuel sudah dewasa sekarang. Badannya tinggi dan besar. Tidak kecil seperti dulu lagi. Apakah Samuel tetap bekerja dengan rajin? Apakah Samuel tetap taat kepada perintah Imam Eli? Iya anak-anak, Samuel tetap melayani Tuhan dengan rajin. Seperti dulu ketika ia masih kecil. Ia taat kepada Imam Eli dan tidak terpengaruh oleh kejahatannya Hofni dan Pinehas. Capek sekali ya hari ini. Nyapu sudah, beres-beres juga sudah. Sepertinya semuanya sudah kukerjakan. Sekarang saatnya aku tidur. Samuel tidur di rumah Tuhan. Suatu malam, ketika Samuel sedang tidur dengan nyenyak, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel terkejut. Ia segera bangun. Siapa ya yang memanggilku? Pasti Bapak Eli membutuhkan sesuatu. Aku harus segera ke sana. Samuel berjalan ke kamar Bapak Eli. Bapak, apakah engkau memanggilku? Tidak, Nak. Bapak tidak memanggilmu. Aneh, sepertinya tadi ada yang memanggilku. Tidak, Nak. Bapak tidak memanggilmu. Sudah, kembali tidur sana. Baik, Bapak. Samuel pun dengan taat kembali tidur di kamar tidurnya sendiri. Tetapi baru saja ia tertidur, suara itu memanggilnya kembali. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel segera bangun dan berlari lagi ke tempat Bapak Eli. Ya, Bapak, apakah engkau memanggilku? Tidak, Nak. Bapak tidak memanggilmu. Baiklah. Tidur lagi sana. Iya, Bapak. Samuel kembali lagi ke kamarnya.
Sunyi sepi di dalam, tidak ada siapa-siapa. Samuel naik ke tempat tidurnya dan tidur kembali. Tiba-tiba Samuel, Samuel, Samuel. Samuel segera bangun dan bergegas ke tempat Bapak Eli. Sekarang pasti Bapak Eli memanggil saya. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Saat itu taulah Eli apa yang dimaksud oleh Samuel. Samuel, Bapak tidak memanggil kamu, tetapi Tuhan yang memanggil kamu. Sekarang, kembalilah tidur. Dan jika kamu mendengar suaranya lagi, maka katakanlah, bicaralah Tuhan, karena aku siap mendengar. Baik, Bapak Eli. Samuel kembali lagi ke tempat tidurnya. Samuel berbaring saja. Ia tidak dapat tidur. Ia menunggu-nunggu. Dan benar saja, tidak lama kemudian Tuhan datang dan memanggilnya. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel langsung bangun dan duduk di tempat tidurnya. Hatinya berdebar-debar. Ya Tuhan, berbicaralah sebab saya mendengarnya. Lalu Tuhan berfirman kepadanya. Aku akan menghukum keluarga Eli karena kejahatan Hofni dan Pinehas. Setelah itu Samuel berbaring kembali di tempat tidurnya sampai pagi. Esoknya pagi-pagi benar Samuel sudah bangun dan membuka pintu rumah Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Samuel, Ya Bapak, kemari nak. Samuel, coba katakan kepada Bapak, apa yang Tuhan katakan kepadamu tadi malam? Dengan sedih Samuel memberitahukan semua yang difirmankan Tuhan. Imam Eli diam. Ia menerima hukuman Tuhan. Sejak saat itu Samuel menjadi nabi Tuhan. Artinya, kalau Tuhan hendak berbicara pada orang banyak, Tuhan menyampaikannya melalui Samuel. Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita Samuel, kita mau nih menjadi sama seperti Samuel. Saat mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dengan rapi, tidak malas-malasan, tidak tidur-tiduran, tidak menguap. Kita harus dengar-dengaran. Nah, ada lagi nih, saat mendengarkan seperti Samuel, kita juga harus selalu melakukannya. Segera melakukannya. Sama seperti Samuel, taat kepada firman Tuhan. Nah, kalau gitu kita mau sama menjadi Samuel ya sampai kita besar nanti. Nah, sekarang kita mau menghafalkan firman Tuhan ya. Dari 1 Samuel 12 ayat 20c. Ya, kita hafalkan dulu. 1 Samuel 12 ayat 20c. Bunyinya, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, kita sama-sama ya menerapkan firman ini. Minggu depan ada GKBI Junior lagi. Jadi ingat anak-anak, jangan lupa
pakai baju yang rapi, duduk yang baik, tidak menguap, tidak tidur-tiduran. Kalau misalnya dengar lagu, harus ikut bergerak, harus ikut bernyanyi ya. Adik-adik, ya, kita mau belajar satu lagu nih, satu lagu baru tentang Samuel. Kita belajar sama-sama ya lagu ini ya. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak dia menjadi nabi besar. Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Anak-anak, kita belajar sekali lagi ya lagu ini. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Nah, anak-anak, kita terus mau menjadi anak-anak yang hidupnya menjadi berkat, sama seperti Samuel ya. Kalau begitu, sekarang kita berdoa yuk. Buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau menjadi seperti Samuel dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang taat, selalu dengar-dengaran, dan dapat bersikap yang baik saat bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, jagai kami, biarlah kami dapat selalu menjadi anak yang memancarkan terang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita minggu depan kembali lagi ya untuk online bersama-sama di GKBI Junior. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.